Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Indigo League. Trainer yang dihadapi di gym Saffron City lebih berbahaya. Sampai-sampai Satoshi harus bolak-balik mencari Pokemon yang bisa digunakan untuk melawannya. Terlihat seorang wanita yang memegang boneka sambil memperhatikan Satoshi dan kawan-kawan. Kali ini mereka tersesat lagi, yang mana Satoshi dan Kasumi saling menyalahkan seperti biasa. Tiba-tiba muncul seorang gadis kecil. Satoshi mendekatinya, tapi gadis itu malah berlari menjauhi. Satoshi yang mengejarnya hampir saja terjatuh dari tebing. Dengan cepat ia memerintahkan Bulbasaur untuk menangkapnya. Gadis kecil itu telah menghilang, namun tepat di hadapan mereka terlihat Saffron City. Satoshi tidak sabar lagi untuk pergi ke gym. Baru saja menginjakkan kaki di kota, mereka langsung disambut hangat sebagai tamu ke 1 juta yang datang ke kota ini. Satoshi dan kawan-kawan dipersilahkan masuk ke dalam hotel. Tiba-tiba Pikachu ditangkap, lalu Satoshi didorong ke lantai yang membawa mereka ke ruangan tanpa pintu. Ternyata ini adalah trap yang dipersiapkan tim Rocket untuk menangkap Pikachu. Sambungan terputus dibarengi dengan munculnya gadis yang ditemui di hutan sebelumnya. Dengan kekuatannya, ia mampu menghentikan pergerakan tim Rocket. Gadis itu lalu membawa Pikachu kembali ke Satoshi. Sambil ia menunjuk, gadis itu juga membawa keluar Satoshi dan kawan-kawan, hingga tiba tepat di luar gym Saffron City. Seorang pria muncul, mengatakan sebaiknya Satoshi tidak mendekati gym itu. Satoshi membutuhkan badge guna mendaftar league, maka ia harus tetap masuk. Di dalamnya terlihat kosong, namun di suatu ruangan terlihat banyak orang yang berlatih telekinesis. Seseorang muncul menanyakan tujuan kedatangan Satoshi dan kawan-kawan. Lalu ia memperagakan ilmu telekinesis membengkokkan sendok. Kalau gitu mah gampang, kata Satoshi. Tinggal gini aja nah. Setelahnya mereka dibawa ke Natsume, sang gym leader, yang ternyata gadis kecil sebelumnya. Ia menggunakan kekuatannya untuk mengusir anak buahnya sendiri. Natsume mau menerima gym battle, dengan syarat jikalau Satoshi kalah, ia harus menemani Natsume bermain. Satoshi tanpa ragu menyetujui, padahal teman-temannya sedikit khawatir. Kemudian Natsume yang asli menampakkan dirinya, sedangkan gadis kecil itu hanyalah boneka. Segera Natsume mengeluarkan Abra untuk menghadapi Pikachu. Tapi sesaat kemudian Pikachu sadar Abra sedang tertidur. Gimana ngelawannya kalau tidur gini, kata Pikachu. Pikachu pun diperintahkan langsung saja menghabisinya. Akan tetapi Abra menghindar teleport ke belakang Pikachu. Abra berevolusi menjadi Kadabra yang jauh lebih berbahaya. Satoshi pantang mundur memerintahkan Pikachu Thunder. Namun Kadabra Confusion membalikkan Thunder ke arah Pikachu. Pikachu pun disuruh menari-nari sambil dipantul-pantulkan. Tidak tahan Pikachu-nya disiksa, Satoshi pun menyerah. Sesuai janji, Satoshi harus menemani Natsume bermain. Mereka dipindahkan ke sebuah kota yang terlihat tidak ada satupun penduduknya di sana. Mereka pun mengecek satu persatu rumah yang ada di sana. Takeshi mencicipi kue yang terhidang di atas meja, tapi kue itu ternyata keras sekali. Sementara Satoshi mengecek kamar mandi, mengintip ada gadis yang sedang mandi. Setelah dilihat-lihat, ternyata itu hanyalah boneka. Diketahui mereka berada di rumah-rumahan yang dibuat oleh Natsume. Satoshi dan kawan-kawan pun lari dari kejaran Natsume. Tapi kemanapun mereka pergi, tak akan bisa lepas darinya. Natsume lalu melemparkan bolanya ke arah mereka semua. Untungnya ada pria yang sebelumnya, yang juga bisa teleport untuk menyelamatkan mereka keluar dari sana. Pria itu mengingatkan jangan pernah lagi ke gym, karena Natsume itu orang yang sangat berbahaya. Kebetulan saja ia bisa menyelamatkan mereka. Satoshi tetap ingin melawan, sehingga pria itu memberinya pelajaran agar Satoshi jera. Tahu pria itu punya ilmu telekinesis, Satoshi minta diajarkan. Tapi pria itu menolak. Satoshi tetap bersikeras agar pria itu mau mengajarkannya. Pria itu luluh juga.
ia menyarankan supaya Satoshi pergi ke Lavender Town untuk menangkap Pokemon hantu yang bisa mengalahkan Natsume. Satoshi pun pergi sementara tim Rocket mengikuti dari belakang. Melewati hutan yang penuh kabut, sebisa mungkin jangan sampai ada yang terpisah. Mereka pun berpegangan tangan. Tak sengaja Takeshi malah memegang ekor Pikachu, sehingga ia kena setrum. Satoshi malah menakut-nakuti teman-temannya dengan menggunakan topeng. Ia pun disetrum Pikachu juga. Malamnya mereka tiba juga di Pokemon Tower yang terletak di Lavender Town. Tidak ada yang mau menemani Satoshi masuk karena takut. Satoshi pun memutuskan tidur saja bersama Pikachu. Kasumi membangunkannya. Jujur Satoshi sebenarnya juga takut hantu. Di dalam tower terlihat tim Rocket yang tiba lebih dulu. Saat Kojiro berlari, ia tiba-tiba terjatuh ke bawah. Kemudian muncul Gastly yang menempel ke kepala Musashi. Refleks Nyasu langsung mencakar Musashi. Musashi membalas, sehingga sekarang Nyasu pun pingsan bersama Kojiro. Musashi kaget setelah melihat pantulan wajahnya di cermin. Maka Musashi pun join bersama teman-temannya di bawah. Baru saja akan bangkit, ketiganya pingsan lagi setelah dikagetkan Gastly. Mendengar suara teriakan semakin membuat mereka takut, namun tetap mereka harus masuk. Charmander diminta menyalakan lilin, tak sengaja malah membakar Takeshi juga. Mereka menemukan lubang tempat tim Rocket terjatuh. Terdengar suara ketawa yang berasal dari Gengar, Haunter, dan Gastly yang tinggal di tower. Lanjut Satoshi dan kawan-kawan menjelajah, tiba di sebuah ruang makan yang tertata rapi. Tiba-tiba fenomena astral menerbangkan segala yang ada di situ, membuat mereka harus segera meninggalkan tower. Tidak ada lagi yang mau masuk ke dalam, bahkan Charmander pun menolak. Tapi Satoshi mengingatkan mereka harus mengalahkan Natsume kalau tidak membantu menangkap Pokemon hantu yang ada di dalam. Akhirnya Charmander dan Pikachu mau diajak masuk, sementara Takeshi dan Kasumi lebih memilih menunggu di luar. Satoshi mengecek lagi lubang tim Rocket. Ia memerintahkan Pikachu dan Charmander menyerang karena ia kira ada Pokemon hantu di sana. Rambut Musashi jadi terbakar, semakin meyakinkan memang ada Pokemon hantu di bawah sana. Kemudian Haunter menampakkan diri menakuti Satoshi. Satoshi tidak takut sedikit pun dan memerintahkan Charmander untuk menghadapinya. Haunter menertawakan Charmander, sehingga Satoshi memasukkannya kembali ke Pokeball. Muncul lagi Gengar. Gengar dan Haunter melawak di hadapan Satoshi, tapi lawakannya garing, yang mana Satoshi tidak tertawa sedikit pun. Mereka pun menghilang ke bawah. Satoshi yang mencoba menangkapnya malah pingsan setelah tertimpa lampu. Haunter menarik keluar jiwa Satoshi dan Pikachu, serta mengajak mereka melihat Saffron City. Satoshi menggunakan kesempatan ini untuk menjahili Kasumi. Sadar temannya dalam bahaya, Kasumi dan Takeshi memutuskan masuk ke dalam. Setelah berpetualang singkat bersama para Pokemon, Satoshi dibawa ke ruang bermain. Satoshi akhirnya tahu bahwa ternyata para Pokemon itu hanya kesepian. Satoshi mau saja menjadi teman mereka, tapi ia harus mengalahkan banyak sekali orang agar mimpinya bisa tercapai. Untuk itu, ia harus kembali ke tubuhnya. Meskipun begitu, Pokemon hantu mengizinkan Satoshi kembali ke tubuhnya. Semuanya lega ketika mengetahui Satoshi masih hidup. Satoshi memutuskan untuk tidak menangkap Pokemon hantu. Hanya saja ada satu di antara mereka yang mengikutinya, yaitu Haunter. Tim Rocket masih berada di tower, dijadikan hiburan bagi Gengar maupun Gastly. Satoshi dan yang lainnya telah kembali ke Saffron City. Hanya saja Takeshi masih belum terbiasa dengan Haunter. Sekarang Kasumi malah menganggap Haunter itu lucu sekali. Haunter menjilatnya sehingga robohlah Kasumi. Satoshi memarahi yang menyebabkan Haunter menangis. Segera ditenangkan lagi. Satoshi membutuhkan bantuannya untuk mengalahkan Natsume. Singkat cerita, tibalah mereka di gym. Kasumi, Takeshi, dan Pikachu tidak ingin masuk. Takut kejadian sebelumnya terulang kembali. Satoshi bilang tidak perlu khawatir. Haunter menjamin kemenangannya.
Oleh karenanya, Satoshi mengajak Charmander, Squirtle, dan Bulbasaur mendukungnya juga. Sesampainya di dalam, langsung saja Satoshi meminta tanding ulang. Natsume menerima dengan syarat yang masih sama. Satoshi harus menjadi temannya kalau kalah. Satoshi memanggil Haunter, namun Haunter menghilang secara tiba-tiba. Sebaiknya cepat keluarkan Pokemon, atau Natsume akan membawa mereka semua kembali ke dunianya. Pikachu dan yang lainnya lebih memilih mundur daripada harus bertarung melawan Kadabra. Tidak ada pilihan selain melarikan diri. Pintu telah tertutup, sementara Kasumi dan Takeshi diubah menjadi boneka. Pria muncul lagi yang menteleport Satoshi keluar dari gym. Dulunya Natsume tidak seperti itu, sampai suatu ketika ia mempelajari telekinesis yang terus-terusan digunakan. Bahkan kedua orang tuanya tidak sanggup menghentikannya. Sejak saat itu, Natsume terpecah menjadi dua kepribadian, sang trainer dan gadis kecil. Boneka yang selalu dipegangnya adalah kepribadian Natsume sebelum ia dikuasai kekuatannya. Mendengar cerita itu, pasti sekarang Satoshi tahu bahwa sebenarnya pria ini adalah ayah Natsume. Tapi malahan Satoshi mengira pria ini pasti adalah tetangga Natsume. Psych! That's the wrong number! Satu-satunya cara menyelamatkan teman-temannya, Satoshi harus mengalahkan Natsume. Namun juga tidak memungkinkan kalau belum menemukan Haunter yang kini menghilang entah kemana. Tim Rocket yang telah terbebas dari tower kini berencana menangkap Pikachu lagi. Mereka dikagetkan Haunter yang membuat tim Rocket terjatuh. Tim Rocket berusaha bertahan, tapi Haunter melawak di hadapan mereka yang mengakibatkan pegangan Musashi terlepas sehingga mereka benar-benar terjatuh. Satoshi akhirnya menemukan Haunter. Ia memohon agar Haunter membantu menyelamatkan teman-temannya. Haunter pun setuju. Berpindah ke Takeshi dan Kasumi, mereka bertemu dengan ibu Natsume yang telah diubah juga menjadi boneka. Ibunya mengatakan masih ada kebaikan pada anaknya itu. Lalu setelahnya Kasumi menantang Natsume bertarung, tapi ditolak karena itu pasti hanyalah alasan agar mereka bisa kabur. Satoshi memanggil Natsume. Bagaimanapun usaha Satoshi, ia tidak akan pernah bisa mengalahkan Natsume. Satoshi yakin keadaan akan berbeda, tapi lagi-lagi Haunter menghilang saat pertandingan akan dimulai. Satoshi pun pasrah menerima nasibnya, sampai Pikachu maju untuk melindunginya. Satoshi terharu sekali dengan Pikachu-nya. Segera Pikachu diperintahkan Thunder Shock, yang dihindari Kadabra sambil teleport. Kadabra Psy-Beam melukai Pikachu. Pikachu bangkit lagi membalas dengan Thunderbolt. Ia pikir sudah menang, namun Kadabra punya kemampuan recover, memulihkan diri. Tiba-tiba muncul Haunter. Ia datang bukan untuk bertarung, tapi menghibur Natsume dengan lawakannya. Haunter meledakkan bom di hadapan Natsume. Malahan hal ini yang akhirnya membuat Natsume kembali tersenyum dan tertawa. Ayahnya bahagia anaknya bisa terlepas dari kekuatan yang mengikatnya. Ini pertama kalinya Natsume tertawa lepas. Karena Kadabra dan Natsume saling tersambung telepati, maka saat Natsume tertawa, ia juga ikut-ikutan. Tak sanggup melanjutkan pertandingan, Satoshi pun dinyatakan sebagai pemenangnya. Boneka Natsume menghilang, mengembalikan Takeshi dan Kasumi ke wujud semula. Satoshi dan kawan-kawan pun berpisah dari keluarga Natsume. Satoshi mendapatkan Mars Badge, tapi ia sadar lagi-lagi ia mendapatkan badge tanpa perlu bertarung. Kata Takeshi itu merupakan strategi mendapatkan badge dan boleh-boleh saja. Sementara bagaimana nasib tim Rocket yang dicor di dalam lubang?